Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami ambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Kita sudah dengar firman Tuhan. Jadi ada 3 hal berkenaan dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus bertobat. Kita belajar dari firman Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama dan seterusnya, dikisahkan bagaimana Israel sebagai suatu peringatan. Ada hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka banyak memberontak terhadap Tuhan. Mereka menyembah berhala, berzina, tidak percaya kepada Tuhan, suka bersungut-sungut. Sehingga dalam 1 hari mereka telah tewas 23.000 orang. Dan saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan, bertobat, semua kita bertobat. Hamba-hamba Allah bertobat, umat-umat Tuhan bertobat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 17-18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada umat Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai kepada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya akan Injil Kristus? Jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, bagaimanakah dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi perlu ada pertobatan, perlu hidup dalam ketenangan, dan percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, karena dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dari inilah kebenaran firman Tuhan. Bertobat, tinggal tenang, dan percaya kepada Tuhan. Itu menjadi jaminan bagi kita untuk hidup dewasa ini. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 17-18. Firman Tuhan berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya akan Injil Allah? Jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu perlu ada pertobatan. Firman Tuhan berkata, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Aku akan mendengar dari sorga, aku akan mengampuni dosa mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi perlu ada pertobatan. Pertobatan bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan, kita harus bertobat. Yang kedua, kita harus tenang. Kita harus tenang. Tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15 katakan, bagian B kata-kata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amsal 14 ayat 30a berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau kita tenang, kita tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak cemas, tidak ada keraguan, tidak gelisah, tidak tentram ya. Ada ketentraman. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku, aku tidak akan goyah. Yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 ya. Percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, dan semua orang yang menerimanya diberinya karunia supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Allah tentu melihat keberadaan kita. Dia meluputkan kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Efesus 6 ayat 16-18 firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, karena dengan perisai itu
kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan ketopong keselamatan dan pedang roh adalah firman Allah. Jadi bagaimana kita mengantisipasi situasi dewasa ini supaya iman kita tetap teguh? Yang pertama kita harus bertobat. Yang kedua kita harus tinggal tenang. Yang ketiga kita percaya sungguh kepada Tuhan. Inilah berita firman Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan hidup kita semua. Dan saya percaya ketika kita ada terus bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat keberadaan kita, Tuhan meluputkan kita, dan Dia memberkati kita. Inilah berita firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih.